Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat yang tercinta, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ini penjelasan terkait peristiwa Mihnah yang membuktikan dampak buruk negara teokrasi. Pasalnya, angan-angan mendirikan negara khilafah dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya dasar negara dan ideologi hanyalah semu alias angan-angan yang kosong. Bukan berarti Islam adalah agama yang buruk. Namun, jika penerapannya dipaksakan untuk menjadi dasar negara, maka dampak buruknya jauh lebih banyak. Karena justru agama malah seringkali menjadi pembenaran dari kekerasan dan diskriminasi bagi kaum lain. Salah satunya adalah peristiwa Mihnah yang menunjukkan dampak buruk negara teokrasi. Negara teokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara. Peristiwa Mihnah usai Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala negara saat itu beralih kepada beberapa sahabatnya. Adapun terpilihnya mereka tidak melalui proses yang sama karena adanya dinamika setelah itu. Begitu juga ketetapan hukum yang berlaku kadangkala berubah, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kemaslahatan pada saat itu. Meski tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan hadis berupa keadilan, kemanusiaan dan cinta. Keempat sahabat yang memegang tampuk kekuasaan pasca Rasulullah SAW wafat disebut Khulafaur Rasyidin. Adapun setelah empat sahabat tersebut, pemerintahan Islam terpecah menjadi beberapa dinasti. Mula-mula hanya terdiri dua dinasti, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Tapi seiring meluasnya wilayah Islam sekaligus konflik-konflik politik, pemerintahan Islam terbagi-bagi menjadi dinasti-dinasti kecil. Dalam sejarahnya, dinasti-dinasti tersebut memberi keuntungan penyebaran Islam ke berbagai penjuru. Bahkan beberapa negara Eropa pernah dikuasai oleh Islam yang juga turut membangun peradaban di sana. Namun, keniscayaan di bumi tentu berlangsung. Saat suatu peradaban maju, ada juga yang tertinggal. Semua hanya menunggu giliran. Di balik majunya peradaban dan keilmuan di bawah naungan dinasti-dinasti itu, ada kisah kelam yang tak banyak diceritakan. Kisah-kisah penyiksaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para ilmuwan dan ulama karena memaksakan satu ideologi tertentu yang mereka yakini kebenarannya. Sejarah harus jujur mengungkapkan bahwa beberapa ilmuwan muslim dan ulama yang kini karyanya masih kita pelajari, tersiksa dan wafat dengan cara yang tragis. Peristiwa itu disebut Mihnah, yang mengacu pada periode penyiksaan ilmuwan muslim dan ulama. Salah satu contohnya adalah penyiksaan yang dialami oleh Imam Bukhari karena dipaksa untuk menerima konsep kemakhlukan Al-Quran yang dianut oleh Mu'tazilah. Dikutip dari buku Al-Bukhari dan Metode Kritik Hadis karya Muhammad Nabil yang merujuk kitab-kitab sejarah, diceritakan beberapa penganiayaan dan pembunuhan terhadap para ilmuwan muslim yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dan dilanggengkan oleh khalifah-khalifah berikutnya. Ia menjunjung teologi Mu'tazilah
dan memaksakannya pada setiap penduduk di wilayah kekuasaannya. Kisah serupa juga dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 1064 dan wafat 241 Hijriah. Ia dipenjara selama 18 bulan oleh Al-Ma'mun yang saat itu menjabat sebagai khalifah dinasti Abbasiyah. Saat itu, ia khalifah menganut faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapapun yang tidak berhaluan dari paham tersebut akan mendapat tindakan penyiksaan, dan salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Begitu juga ulama hadis termasuk Imam An-Nasa'i yang wafat 303 Hijriah yang mendapatkan penyiksaan sampai ia wafat karena menolak untuk memuji Muawiyah dan menolak memberi pembenaran atas suatu kebijakan politik tertentu. Imam Syafi'i, seorang pakar fikih yang melahirkan mazhab Syafi'iyah hingga diikuti banyak muslim terutama di wilayah Asia Tenggara, juga menolak paham Mu'tazilah hingga akhirnya ia memutuskan pindah ke Mesir. Pada saat itu, merujuk pada karya Kiai Ali Mustafa Yaqub yang berjudul Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis, Imam Syafi'i sempat ditanya oleh utusan Khalifah Al-Ma'mun tentang pendapatnya mengenai kemakhlukan Al-Quran. Imam Syafi'i lalu mengangkat jari telunjuknya dan mengatakan, "Ini makhluk." Untuk apa itu? Untuk mengecoh mereka agar bisa melarikan diri ke Mesir. Imam Saifuddin Al-Amidi yang wafat 631 Hijriah, seorang ahli fikih bermazhab Hambali, dituduh melakukan bid'ah akibat fitnah dan kedengkian kepada khalifah. Imam Al-Baydawi yang wafat 685 Hijriah, seorang ulama bermazhab Syafi'i, mendapat banyak penderitaan karena dituduh menganut ajaran Syiah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah beserta gurunya Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah dipenjara dan disiksa karena menolak untuk mengeluarkan fatwa yang dipesan oleh pemerintah saat itu. Masih terus karena periode mihnah yang disebabkan oleh kuatnya ideologi Mu'tazilah, Imam As-Subki yang wafat tahun 771 Hijriah yang menjadi hakim agung di Suriah dipenjara dan disiksa karena dituduh melakukan bid'ah. Demikian kisah penyiksaan ulama atau yang disebut periode mihnah. Peristiwa mihnah menunjukkan bahwa memaksakan ideologi tertentu pada suatu pemerintahan dan menjadikannya dasar negara justru akan memecah belah persatuan masyarakat. Ini diakibatkan oleh keyakinan pada kebenaran yang dianggap tunggal. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.